Di suatu sore yang cerah, Rania datang ke rumah kakaknya, Arman dan Lila. Ia baru saja selesai menjalani kuliah di luar kota dan memutuskan untuk tinggal sementara dengan mereka. Arman dan Lila menyambut kedatangannya dengan hangat, namun tak ada yang tahu bahwa kedatangan Rania akan mengubah segalanya. Arman, suami Lila, mendapati dirinya sering mencuri pandang ke arah adik iparnya. Ada sesuatu dalam diri Rania yang membuat hatinya terbangun, sesuatu yang telah lama ia lupakan. Ia mulai merasakan hal-hal yang tak seharusnya ada. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, listrik padam di rumah mereka. Keheningan menyelimuti rumah yang biasanya penuh dengan tawa. Dalam suasana yang hangat namun canggung, Arman dan Rania duduk berdua di ruang tamu. Lila yang kelelahan tertidur lebih awal, sementara percakapan antara Arman dan Rania berubah menjadi lebih dalam. Arman merasa kedekatan mereka semakin tak terhindarkan, dan ia merasakan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tak bisa mengabaikan perasaan itu, namun ia juga tahu betapa salahnya hal ini. Pagi itu, matahari bersinar terang, namun Arman merasa ada yang berbeda. Keheningan melingkupi rumah mereka, terutama setelah Rania menyampaikan niatnya untuk segera pindah. Ia merasa terpecah antara perasaan yang tumbuh terhadap Rania dan kewajibannya sebagai suami. Lila, istrinya, mulai merasakan adanya jarak antara mereka. Arman tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ia tertarik pada Rania, namun ia tidak tahu bagaimana menghadapinya tanpa menghancurkan semuanya. Rania pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih jauh, namun ada sesuatu yang tertahan di antara mereka, sebuah perasaan yang tak pernah mereka ungkapkan. Setelah Rania mengumumkan rencananya untuk pindah, rumah Arman dan Lila semakin terasa sepi. Lila mulai memperhatikan bahwa suaminya semakin sering termenung, sering terlihat tidak hadir secara emosional. Ia merasa ada yang hilang, tapi tidak tahu apa. Suatu malam, saat Lila menanyakan perasaan Arman, ia hanya menerima jawaban yang tidak meyakinkan. Arman merasa terperangkap dalam perasaan bersalah, tetapi ia tak bisa membohongi dirinya lagi. Di ruang yang sama, namun terpisah oleh jarak emosional yang semakin besar, Rania juga merasakan bahwa mereka berada di ambang sebuah perubahan yang tak bisa dihindari. Hari kepindahan Rania semakin dekat. Meskipun ia merasa siap untuk meninggalkan, hatinya justru semakin berat. Arman pun menghadapi dilema yang tak bisa diselesaikan. Ia ingin berbicara dengan Rania, namun takut akan menghancurkan segalanya. Pada suatu sore, ketika mereka berdua berhadapan, Rania akhirnya berbicara tentang perasaannya. "Jika aku tetap tinggal, aku takut semakin terikat pada sesuatu yang salah," katanya. Arman mengerti, namun kata-kata itu malah mengungkapkan betapa dalam perasaan mereka. Mereka tak bisa lagi menahan rasa yang berkembang di antara mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa memilih untuk bertahan atau berpisah bukanlah keputusan yang mudah. Ketegangan semakin memuncak. Lila mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres antara Arman dan Rania. Suatu malam, ia memergoki mereka berbicara di luar rumah. Hanya sekilas, tetapi kata-kata yang sempat terdengar membuat hatinya terjerat. "Kalau kamu gak bisa jujur ke dia, aku yang akan pergi, Mas," ujar Rania.
Lila merasa hatinya robek, tetapi ia tidak langsung melontarkan pertanyaan. Malam itu, setelah anak mereka tidur, Lila memandang Arman dengan tatapan yang berbeda. "Aku cuma mau satu hal malam ini, kejujuran," katanya. Dan Arman, meskipun terkejut, akhirnya tidak bisa menahan dirinya lebih lama. Jawaban yang keluar dari mulutnya adalah pernyataan yang telah lama terpendam. Ia mencintai Rania, dan itu adalah cinta yang salah. Kehidupan mereka setelah pengakuan itu semakin hampa. Lila tidak menangis, tidak marah. Ia hanya diam, dan diamnya lebih menyakitkan daripada semua kata yang tak terucapkan. Rania memutuskan untuk benar-benar pergi, dan Arman hanya bisa menyaksikan kepergiannya dengan hati yang hancur. Namun, saat Rania mengucapkan selamat tinggal, ada sesuatu yang tidak bisa ia katakan. Tidak ada lagi perasaan yang perlu dipertahankan. Mereka berdua memilih untuk berjalan di jalan masing-masing, tanpa ada kepastian. Hanya kenangan yang membayangi setiap langkah mereka. Setelah Rania pergi, waktu berjalan dengan lambat. Arman dan Lila hidup bersama, tetapi tidak lagi seperti dulu. Mereka tetap bersama, bukan karena cinta yang menggebu, tetapi karena keharusan, karena anak mereka dan karena kenyataan yang harus diterima. Lila memendam rasa kecewa dalam diam, dan Arman juga merasa kosong, meskipun mereka berusaha bertahan. Setiap hari berlalu tanpa perubahan besar, tetapi hati mereka masih terperangkap dalam bayangan masa lalu yang tak bisa sepenuhnya dilupakan. 2 tahun setelah peristiwa itu, Arman dan Lila masih menjalani kehidupan mereka bersama. Meskipun hubungan mereka tetap utuh, ada sesuatu yang hilang di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa digantikan. Rania kini telah berpindah ke kota lain, memulai hidup baru, dan merangkai impian yang lebih besar. Suatu hari, Arman menemukan sebuah catatan kecil dari Rania yang terselip di dompetnya. Catatan itu hanya berisi satu kalimat, "Kadang cinta tidak harus dimiliki, cukup tahu bahwa kita pernah membuat seseorang merasa hidup, walau sebentar." Arman memandang tulisan itu, lalu kembali menatap istrinya, Lila. Mereka tahu, meski tak ada lagi yang sempurna, mereka tetap berjuang bersama. Waktu berlalu, dan tak ada lagi bayangan yang mengganggu. Arman menghadiri sebuah reuni lama dan secara tak sengaja bertemu dengan Rania. Mereka berbicara dengan tenang, tidak ada lagi perasaan yang mengganggu. Mereka saling tersenyum, tahu bahwa semuanya telah berakhir. "Terima kasih, Mas," kata Rania, "untuk kenangan yang kita bagikan." Arman mengangguk, dan mereka berpisah tanpa ada kata-kata berlebihan. Kini, mereka berdua tahu bahwa mereka telah menyelesaikan cerita mereka, bukan dengan perpisahan yang penuh amarah, tetapi dengan senyum yang penuh kedamaian. Mereka berdua memilih untuk hidup dengan apa yang ada di hadapan mereka, karena mereka tahu, terkadang kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai, agar bisa hidup dengan yang kita punya.